Semua obrolan yang ada merupakan sudut pandang dari kami berdua. Karena semua orang berhak berpendapat dan punya pandangannya masing-masing. Jup, udah tidur belum lu? Kenapa sih? Ngobrol Jup. Apaan lagi sih, Jup? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Pemberlakuan pemasyarakatan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan masyarakat. terus ke Wah. 1. Ketuhanan, kehutanan. Tes dulu. Tes. Anjing banget Iqbal, awal-awal begitu. Tes. Juple lubis. Suara gue kedengeran jelas gak nih, bro? Jelas kan? Idi. Jelas. Ada apa nih, Jup? Lu kok pakai masker? PPKM. Apa sih kepanjangan PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mantap. Gue mau bilang persekutuan. Bagus. Kambuh. Aduh. Nah itulah makanya kita harus ngejaga PPKM biar nggak kena COVID kayak gua. Oke. Gitu. Gara-gara gua COVID kita ngobrolnya via Zoom gini. Iya, padahal rindu gue. Iya sama, gue juga rindu sama lu, Bis. Lu rindu nggak sama Juple, Bis? Enggak, rindunya jadi trilogi gitu loh karena COVID ini. Iya nih COVID. Lagian Ya gitu, bro. Segala positif sih lu, Bang. Tahu. Itu karena nggak bisa syuting. Nah sebenarnya gue mengindahkan PPKM juga kok sebelum PPKM itu dibentuk. Jangan-jangan lu di-endorse kali lu. Cuma. Wah. Di-endorse apa nih? Di-endorse apa nih, Jup, kira? Di-endorse COVID. Gila. Gue no komen lah kalau soal endorse-endorsan. Kalau di-endorse gue kagak dapat feedback apa-apa. Dapat batuk doang gua. Jadi ini kita ngebahas PPKM. Iya, bahas kita PPKM juga PPKM ya. Yoi. Kita ngebahas sekaligus melaksanakan. Gokil ya. Lu di kantor lu pada nerapin nggak? Nerapin itu? Di gua nerapin. WFA? Iya, nerapinnya dengan cara WFH. Betul sekali. Di gua enggak tau. Balik lagi ke bisnisnya kan. Nggak PPKM berarti, Juk? Kagak, maksudnya tidak WFH. Balik lagi ke core bisnisnya. Tapi kan ada yang bisa WFH, ada yang enggak. Tapi kan tetap PPKM kan bukan cuma WFH kan, Bis. Poin-poin utamanya kan. Iya, banyak pembatasan tuh dari segi akses buat ke daerah, buat tempat-tempat makan, tau gue juga kayak gitu kan. Terus lu ke kantor gimana, Nam? Ke tempat kerja lu? Naik motor. Oke, emang kalau naik sepeda rada jauh sih. Menurut gue kalau ke kantor naik sepeda rada jauh. Kan karena gue di daerah juga kan. Iya, bener. Ya. Jadi nggak ada penutupan jalan gitu sama polisi atau satpol PP. Iya, dan karena dekat juga kan, Juk. Tapi kan di kantor pasti disemprot berjarak, pakai masker itu wajib ya. Enggak. Coba kasih tahu kantornya di mana. Biar viral. Jangan dong. Disamperin nanti. Kantor gue menerapkan itu kok protokol kesehatan dengan baik. Ya rata-rata kayak gitu sih sekarang. Di Jakarta pun sekarang keras banget kan. Kemarin tahu nggak yang video gubernur kesayangan masyarakat Jakarta marah-marah ke kantor 5 tahun lalu mungkin. Iya, yang Pak Anies kan sekarang. Apa? Jangan mentingin apa kata-katanya. Iya, jangan mentingin itu aja cuan. Ya pokoknya intinya disuruh WFH lah gitu kantornya. Gak boleh full WFO. Iya, disuruh tutup. Karena keramaian kan. Disuruh tutup. Iya, disuruh tutup. Cukup juga concern wajib juga main. Selagi bisa. Wajibnya gimana?
Betul. Ya WFA kalau misalnya pekerjaannya emang bisa dibawa ke rumah sih nggak apa-apa menurut gua. Harusnya sih ya dia bantu pemerintah. Betul, bantu pemerintah dan ya ngebantu kita juga sama keluarga biar nggak kena COVID kan. Iya. Tapi kadang ada Kena juga COVID gak enak. HRD yang rese di tiap perusahaan gitu kan. Resenya gimana tuh? HRD juga tergantung bosnya juga, tergantung yang punya perusahaan. Iya sih, Paling kebijakan kan. tetap dari si owner sih, cuman ya gitu. Iya. Iya benar, nggak bisa nyalahin HRD sepenuhnya sih. Betul. Kebijakan sih yang punya perusahaan aja itu sebenarnya mah. Soalnya kena COVID gak enak bro, nafas Senin Kemis, pengap, asli lah, susah tidur, gak enak dah. Jangan sampai lu pada kena ya. Apa teh? PPKM apa? Itu pembatasan. Kasih tahu Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi iya. Menurutku apa bedanya sama PSBB? Perserikatan apa bedanya tuh PSBB, PPKM, PPKM Endgame, PPKN Age of Ultron. Lu tau yang itu nggak? Meme yang itu. Meme yang itu ada PSBB diperketat, PPKM Endgame. Benar. Apa bedanya sih PSBB sama PPKM? Mungkin biar beda-beda aja Bang kata-katanya. Biar menarik. Kata-kata PSBB itu terlalu itu. Iya, makanya. Apa sih? Tapi kalau lu lihat nih, jangan lu deh Jup, kalau lu kan di rumah mulu ya, nggak ngeliat lingkungan sekitar PPKM kayak gimana kan berlakunya di daerah lu pada kayak gimana, berlaku nggak? Kasih tau bis. Kayaknya lu bis gak dengar. Di gua tidur. Kalau di gua maksudnya. Iya. Kalau si gua kan sekarang lagi COVID maksudnya. Ngantuk lu ya? Kalau bocah lagi ngantuk Jup. Ini kan gue selepet bukan nih. denger ceramah Ji. Tahu lu kenapa jadi ngerasa didongengin lu? Brengsek. Asik aja dia dengerin. Iya. Asik juga suara lu nih bro nih. Bentar lagi lu narik bantal kayaknya lu. Iya, kalau di gua karena sebenarnya gua masih bolak-balik Bogor Jakarta sih sebenarnya, suka balik ke kosan, suka di rumah. Kok lu nggak WFA? Loh. Perusahaan apa sih? WFA dari kosan gua. Panik. Takut mana itu tadi? Sinyal. Ini gua ngetek di rumah nih. Lu tahu sinyalnya kayak gimana kan? Kampung. Makanya ganti. Kan lebih aman buat kerja. Ganti apa, Bang? Ini yang warnanya ini dong. Jangan sampai nyebut nih. Jelek. Nih, warnanya ini, bro. Warnanya ini bagus itu. Simpati kan? Sinyalnya di sini. Nah, kita tinggal di Gria Pride dan di Gria pasar malamnya itu terkenal. Jadi kayak PPKM nggak ada di sini sih. Lepen. Tapi ya menurut gue ini kan gue juga di Bogor sama di Jakarta, di rumah sama di Jakarta nih. Sebenarnya perlakuan PPKM yang gue lihat tuh cuma di batas wilayah doang. Ketika udah di dalamnya wilayah itu ya tetap mobilitasnya ada. Balik lagi ke orangnya. Tetap ada. Cuma yang paling ramai diberitain kan di perbatasannya itu tuh, men, yang kemarin. Iya benar. Banget kan. Ada yang berantem lah, ada yang kayak gini lah, ada yang rusuh-rusuh. Sampai yang ditutup terus diterobos. Aja. Iya. Iya benar. Yang ngedobrak, nembusin jalan kayak gitu. Benar kata lu sih, yang kerasa banget tuh kalau lihat di Instagram. Iya benar. Ya benar sih, kerasa tuh di perbatasan ya. Kalau udah masuk dan ngelewatin si perbatasan itu ya udah balik lagi ke elunya sih. Mau nerapin secara ketat apa enggaknya. Kayak gitu. Tapi
penglihatan gue ya, kan gue baru tadi tuh gue dari Bogor. Di Bogor tuh cuman lampu merah aja ditutup, jadi kita suruh muter. Lampu merah mana Ju? Baranang siang tuh tutup lampu merahnya, jadi kita suruh muter gitu, nggak bisa langsung. Menurut gue ini bukan pembatasan, ini kayak nutup jalan aja supaya kita muter, malah jadi lebih lama nggak sih kita di jalan? Ya, tapi ada jalan lain ya? Bogornya tetap bisa. Jalan itu ditutup tapi ada jalan jadi lain. Jadi gini kan, lu tau nggak Baranang Siang, pertigaan Baranang Siang lampu merah. Tahu. Nah, jadi nggak bisa langsung kita ke Tugu, ke kanan kan biasanya ke Tugu kan. Jadi ini muter dulu, cari puteran, baru lurus, paham nggak? Iya. Tetap bisa intinya kan. Tetap bisa lewat Tugu, cuman nggak bisa lewat. Tetap bisa lewat. langsung ke kanan. Nggak bisa langsung. Ini menurut gue itu bukan mengurangi orang jadi nggak keluar sih. Ya orang bukannya jadi ditutup nih, bukannya pulang malah cari aja puteran ya. Iya kayak gitu. Cari jalan lain. Tapi sepenglihatan gue, kan hari Minggu nih, kita tag ini hari Minggu kan ya. Di Minggu ini, iya. Tadi di Bogor beneran kayak hari Senin cuy, gue ngerasanya sepi banget. Bagus, berarti orang-orang udah pada. Tapi balik lagi ke masyarakatnya aja sebenarnya mah. Kesadaran balik diri lagi aja. Ke diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Enggak, ya kayak gitu. Bogor kan nggak ditutup hitungannya ya, cuma suruh putar balik aja, cari putaran. Tapi tetap masyarakatnya ya udah mendingan gue di rumah. Itu yang bagus sebenarnya. Ya benar sih, pemerintah mau bikin peraturan A sampai Z, kalau dari kitanya nggak ngikutin ya bakalan kayak nggak dibikin peraturan gitu, ngerti nggak sih lu? Percuma kita berkuar-kuar kayak gimana nih pemerintah segala macam bla 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 bla. Tapi kitanya sendiri nggak ngikutin ya sama aja sih menurut gua. Betul, setuju gua. Tapi kalau misalkan yang ini kayak pekerja-pekerja itu gimana tuh? Yang kayak serba salah lah. Gue pengen ikutin aturan pemerintah, tapi dia masih belum bisa WFH full, kan mau nggak mau nerobos, mau nggak mau cari jalan lain. Itu. Iya betul. Kalau yang emang karena occasional tuh kayak emang kebutuhannya dia harus keluar, kalau nggak dia nggak makan ya itu nggak apa-apa menurut gua. Yang mungkin rada salahnya nggak mungkin kurang koordinasi kali ya. Kayak di Instagram kan kita lihat ada beberapa nakes yang di nakes dan bahkan dokter gitu nggak bisa lewat. Pernah lihat gak lo beritanya di IG? Menurut gue itu kayak kurang koordinasi aja sih. Menurut gue susah juga Bal buat ngecek mana nakes, mana dokter, mana orang biasa. Enggak, di IG-nya ini dia udah bilang, bis saya dokter Pak gitu. Terus kata yang nahannya, kita ngelakuin tugas aja nih Mas. Lah kata dokternya, lah saya juga mau tugas ini gitu. Itu yang nggak tahu peraturan yang mana tuh. Nah menurut gue itu kurang koordinasi. Banyak kurang komunikasi itu artinya. Kurang komunikasi aja intinya. Sama kayak yang tambal ban itu, tau nggak tambal ban? Gue masih lucu tuh tambal ban. Tapi yang tambal ban itu video dipotong tau? Iya, di stop situ doang kan. Dia nggak bilang sebenarnya yang ngomong tambal ban online itu kan bukan dari pihak si Satpol PP-nya itu kan. Enggak, di akhir video tuh tambal ban tetap boleh buka sebenarnya, itu videonya masih panjang, masih ada percakapan lagi. Ya emang lihatnya juga gantung kan kayak tanggung gitu. Iya benar sih. Kan si abangnya bilang lah tambal ban online Pak, langsung di stop kan. Gue belum lihat si video panjangnya. Itu ada lanjutannya tuh. Yang begitu menurut gue yang menggiring-giring opini supaya jadi masyarakat itu benar makin nggak suka. Iya, yang brengsek itu yang giring opini, yang motong-motong video, terus diubah captionnya itu banyak sih. Banyak yang kayak gitu mah. Soalnya orang-orang kantor gua banyak yang kerja di Bogor, banyak yang rumah di Bogor, Jakarta. Kalau lu punya data lengkap, lu kerja di mana, terus perusahaan lu emang benar sektor yang nggak bisa WFH gitu. Yang gitu kan ada kan dikeluarin sama dinas perhubungan tuh dinas perindustrian dia ngeluarin gitu kan. Emang karena gue juga kerja di bagian itu, jadi gue yang ngurusin gituan kan. Jadi surat izinnya itu kan gue yang ngurus. Jadi menurut gue kalau lu punya itu aman sebenarnya. Iya benar. Bisa lewat.
Karena ada dia suratnya kan ya. ada suratnya gitu. Jadi surat dari perusahaan sama surat dari si Kementerian Perindustrian itu. Iya benar. Kalau bahwa Iya, lu benar, kerja mungkin di gitu. sektor yang wajibkan lu untuk masuk kayak gitu. Kayak waktu teman gua nakes kan dia ya. Dia rumahnya di Cibinong, ke rumah gua nih mau coba bantu kontrol gua kan. Di jalan dicegat Cibinong ke Gunung Putri, Ih, dicegat Dimananya, mau Bang? kemana ini? Di Kranggan kalau nggak salah bis. sama siapa? Dicegat gitu. Ada pembatasan di situ. Ada pembatasan, ditanya doang tapi ditanya mau kemana ini. Temen gua karena nggak mau ribet bilang mau pulang Pak. Tapi nggak ditanya KTP-nya di mana. Kalau ditanya KTP kan bingung ya. Lah, ini rumah lu di Cibinong nih mau Tapi ke boleh Gunung lewat, Putri, bilang mau pulang lu. Muter. Lewat golep. Kecepatan Pak lewat jalan raya saya mau muter. Ditanya Masih ini kayak ya. lu dong, Bang. Dulu. Apa? Wah, Kayak lu dulu dong, Bang. Kayak lu dulu. padahal kalau belum ada mau PPKM dulu gue ya. deketan. Ini terlalu dekat Yang jalur dulu gue masuknya pulang. gimana Jup emang Jup? Gue puterin dulu ya kan. Ke Bakos. Kalau ada yang lama ngapain yang cepet bro sama wanita terkasih. Karena denger. Anjay. Anjay. Enak tuh diajak muter. Padahal Jalan, lu dulu jalan. cerita lu pinggang lu pegel. Nggak usah Cerita gitu. capek, Nggak usah. buang-buang Kan waktu. tadi kita ngomong yang giring opini ini yang brengsek. Ah, lu yang brengseknya nih. Teman-teman nungguin mau ngepes. Lu bilang gitu. Iya, mau pulang. Nungguin teh lu ya sampai kering di pusat pam. Aduh. Sampai kering lu nungguin. 3 bungkus otak-otak. Lucu banget. Otak-otak ojil lagi. Pas lagi jago-jagonya ojil. Pas lagi jago-jagonya jualan otak-otak. Sekarang kan nggak dipakai lagi tuh. Sampingan. Kan dia dulu pas lagi di Real Madrid tuh dia jualan otak-otak. Gara-gara otak-otaknya rame, nggak fokus di bola. Jadi jualan otak-otak si ojil. Tapi nih ya, Jadi aja dibuang ke Arsenal. bro, Apa? menurut lu nih, Iya. pendapat lu tentang pihak yang nyiramin warung-warung yang buka? Aduh. Gue ngerasa ini ya, emang jahat ya. Ada unsur komedinya sebenarnya. Maksud gue, Sumpah, gue juga mau ke arah situ, boleh nggak sih? Kita ke komedinya aja yuk. Boleh. Ayo. Ayo lebih aman. Lucu banget. Jangan kritik ya. Jangan kritik lah. nggak gue di samping kasihan. Ya kasihan, full kasihan gitu loh. Gue nggak bisa ngebenerin itu sama sekali. Nggak ada yang bisa gue bela dari yang nyiram tuh nggak. Sisi positifnya. Emang dengan omongan nggak cukup apa? Kayak ngebubarin kucing berantem tau nggak lo? Iya, gue ngerasain begitu. Dia berantem kagak disiram. Kayak di depan rumah lu ada anak-anak berisik, lu siang-siang lu mau tidur disiram kayak gitu. Gue nggak bisa ngebenerin itu sama sekali lo asli. Nggak ngerti deh. Bingung gue apa ya? Maksud kalau gue gue lihatnya kayak lagi konser dangdut ya. Oh, biar nggak berantem. gue lagi gini-gini. Air panas. Air bang. Air. Padahal kan nggak ada yang mosing ya. Maksud gue kalau di konser dangdut pun dikasihnya gelasan bis, kagak disiram mentah-mentah disiram begitu, bis dilempar aku paling. Kagak puas banget disiram gitu, kagak. Orang lagi mosing. Iya, lagi mosing nggak ada disiram. Maksud gue yang lucu nih, yang pencetus utama sama yang nyetujuin awal-awal. Ini siapa? Ya? Gimana sih lagi meeting kan berarti? Gimana nih biar warung-warung ini nggak buka gimana nih? Iya, makanya. Terus kayaknya ada yang pusing satu. Siram aja Pak lah. Nah itulah itu. Iya. Itu. Approval awal itu yang pengen gue tahu dia siapa itu. Gitu dia. Iya yang kayak
Cerdas. Itu di daerah mana sih? Kayaknya banyak itu di Jakarta bukan sih? Gue takut salah dah. Jakarta kayaknya. Gue juga nggak tahu. Yang disiram-siram. Gue tahu videonya doang. Iya, gue tahu video yang disiram-siramnya doang sih. Oh, di Jawa Tengah, katanya sih di Jawa Tengah. Dengar. Iya sih, Di Jawa Tengah doang. Matador ya. Ada Matador. Matador apaan anjir? Itu yang tadi yang ada tulisan gitu kan Matador namanya, Jup. Matador kan yang ituin banting, goblok. Bukan, itu namanya Matador. Layar itu tuh Matador, Dodol. Iya, news anchor kan. Ronald news anchor. Ini nggak pernah belajar. Ronald news anchor dia dulu sekolah. Siapa yang ngendaliin banteng anjing, gak ada Matador. Tapi namanya Matador emang bener, Juple. Temen gua nggak ada. Tapi ada yang ngendaliin banteng anjing, lucu juga namanya, masa Matador. Tapi bener namanya Matador ya, Ji? Ya, ntar dicari dah. Ntar kita cari tahu ya. Coba bener Matador. Jangan didebatin Matadornya. Tapi itu masih lucu tadi yang nyiram-nyiram. Temen TV lo. Siapa? Oh iya, Dering. Lupa gue. Barang nggak di aku. Si Rere lupa gue. Menurut gue disiram-siram itu nggak itulah. Misalnya nih dia lagi goreng apa gitu. Jadi aneh. Goreng tahu, ya jadi seblak tahunya. Jadi kuah. Agak kan kalau minyak panas kena air kan meletup-letup ya. Adam. Lagi bikin mie goreng jadi mie kuah. Aduh. Kalau enggak yang di warteg tuh. Yang di warkop lagi pesen kopi. Baru datang ke kopi disiram air. Maksud gue kesian gitu. Aduh, menurut lu nih, kalau nggak disiram, caranya gimana supaya membubarkan? Diomongin aja udah. Diomongin terus ditegur lah. Iya, ditegur, udah gak usah disiram lah. Yang jual-jual kaset tuh, kemarin gue lihat ada. Kalau di daerah gue di Kelapa Nunggal, kan gue di Kelapa Nunggal ya kerja. Jadi yang nggak pakai masker disuruh pusap dulu. Bagus, itu hukum jerahnya ada nggak sih? Baru dikasih masker. Menurut gue mendingan dikasih masker dulu baru pusap kan. Kan dia harus pusap capek. Batuk udah kemana-mana tuh. Iya. Aduh, kayaknya nggak masuk. Habis pusap ngak. Kan dikasih masker tambah ngap. Lucu banget. Dikasih masker tambah ngap. Menurut gua emang kalau mau ngasih hukuman tuh yang sejalan gitu kali ya. Apa kira-kira yang sejalan, Jup ya? Apa bayar ya? denda kayak dilempar. Takutnya duitnya disalahgunakan. Oh. Kok berani? Jangan di-cut yang itu. Saya Iqbal yang tadi cuma bercanda. Enggak, kira-kira hukum yang sejalan apa ya, Jubis? Hukum sejalan. Misalkan dia tetap buka sampai malam. Temen gua sebenarnya bisa buka, Bang. Tetap bisa buka. Tapi nggak boleh makan di tempat. Cuma nggak boleh makan di tempat sama malam-malam ya. Iya, jamnya ya itu dia. Kalau yang malam-malam gua nggak bisa pikir yang malam-malam. Kenapa emang bedanya apa? Jam 4 sore sama jam 8 malam. Emang COVID-nya keluarnya kalau malam? Iya sih. Maksudnya biar, kalau ini gue nangkepnya biar orang udah lah malam-malam pada di rumah aja gitu loh. Iya. Jadi kan ini semua udah pada tutup nih. Jadi doang. Iya, jadi ya berarti kagak usah lalu keluar gitu. Berarti kalau siang boleh gitu. Kan lucu dong. Iya sih. Rada bingung juga ya.
Gimana yang penjual wedang jahe? Kalau gitu. Nah, sore-sore kan dibuat tuh. Masih dibuat sore-sore, jahenya masih diperes sama dia. Pas malam keluar, loe. Ini orang-orang pada kemana? Ya benar sih. Ya kenapa dia siang boleh gitu ya? Iya, aneh dong. Yang sore boleh benar. Iya. Ya kalau emang tukang wedang yang di gerak dekat rumah lu nggak bisa salaman ya juga. Iya, ada wedang deket rumah gua. Orangnya salaman mulu. Gimana gitu? Sehat bro. Minum apa kita hari ini? Kan Bapak coba jual wedang. Pakai ditanya minta minum apa? Minum apa? Padahal dia cuma jual satu menu doang ya. Ada lucu sih itu. Tapi itu masuk akal. Gue rada mikir juga sih, kenapa malam ditutup ya? Siang buka. Ya benar sih. Rada ngebing banyak. Ya, cukup banyak sih peraturan yang bingungin ya. Ya tapi kita sebagai warga negara yang baik, Bang, ngikutin aja lah udah. Iya, gue sih setuju banget nih PPKM. Kenapa? Karena emang kasusnya juga lagi banyak juga kan. Ya buat ngurangin lagi. Takutnya nanti berkelanjutan begitu, orang yang udah menyusun mau menikah, mau apa nggak bisa jadinya. Itu betul sekali. Kelar ya Jup, jadinya ya Jup ya. Pusing juga bener. Kan? Yang selain PPKM, menurut gue ada orang yang masih nggak percaya vaksin, bro. Kan vaksin kan bikin kita imunnya kebal ya. Tapi ada orang yang nggak percaya, adalah pakai chip, dia bilang adalah takut gejala segala macamnya. Maksud gue, ya kalau gini mulu kapan selesainya COVID di kita, bro? Ya nggak sih? Makanya kan dibuat peraturan baru, bukan yang nggak vaksin ada dendanya. Gue sih pernah lihat gitu, si Jokowi pernah update. Gila temenan si Jokowi. Pakai pak lu, nggak ada sopan-sopannya lu. Oh, bro banget. Pak Ade. Pernah update dia, si Pak Ade. Gimana cara ngelihatnya ya? Udah vaksin apa belum ya? Pakai kartu gitu. Ada sertifikatnya, Bang. Iya, tinggal lu nunjuk. Sertifikat kan. Tapi kan sertifikat gitu juga sekarang mau udah bisa diedit kali. Diperjual beliin, gila nggak lu? Iya, yang pernah lihat di Tokped ada kayak gitulah. Sableng. Balik lagi ke kesadaran masing-masing sih. Balik lagi ke orang ya sih. Iya, kalau gitu. Kurang cerdas ya, jadi ginilah, diatur gak mau. Tapi kalau kena nyalain. Iya, kalau kena nyalain. Gimana dong? Gue cukup iri gue sama gue ngelihat Euro. Pertama gue ngelihat Euro, gue ngelihat pertandingan NBA itu orang sekarang udah nggak pada pakai masker. Di Amerika udah nggak pakai masker karena udah divaksin gitu loh. Iya benar. Di luar negeri udah bebas banget sih. Udah bebas banget. Konser udah jalan di luar negeri mah. Anjay, di luar negeri. Konser ada. Iya, di Amerika konser udah jalan, tur udah mulai jalan. Orang main basket, nonton basket udah nggak pada pakai masker, gokil sih. Di kita malah nambah lagi, malah gelombang kedua. Liar lah, aing malah. Balik lagi lah kesadaran diri masing-masing. Bener, balik lagi ke kesadaran diri masing-masing. Udahlah, ikutin apa yang disuruh pemerintah aja lah. Gak mungkin menjerumuskan, nggak mungkin lah. Kayaknya sih nggak mungkin. Iya, kayaknya nggak bakal. Kalau nggak bakal, terlalu itu. Kemungkinannya kecil lah kita dijerumuskan. Iya, pokoknya kita bisa tahu lah mana yang baik, mana yang buruk kan. Betul, kan kita udah gede nih. Taulah mana yang baik dan mana yang benar gitu. Menurut gue segitu. Ikutin aja selama itu baik kan, Bal. Ya, Bal. Betul. Ya, betul. Ikutin aja selama itu baik. Kalau gue kesimpulannya dari kenapa luar negeri bisa begitu, karena mindset mereka jauh lebih baik daripada kita aja. Pola pikirnya. Ya, pola pikirnya
Pola pikir menurut gue ya kita kayak masih primitif lah. Pola pikirnya banyak dari kita yang masih primitif. Kayak di Australia, kalau gue lihat kan ada beberapa artis lah tinggal di sana kan, gue follow juga tuh Instagramnya kan ya. Jadi dia ada kasus positif beberapa orang pun langsung lockdown. Salut sih gue begitu. Terus warganya nurut gitu loh. Iya benar. Nurutnya itu loh Ju. Iya, kalau kita ada berapa puluh ribu, warganya malah data dari mana? Malah ditantang. Iya, malah ditantang. Kita born to rebel emang. Itu menurut gue itu di situ sih. Kalau bisa dijajah, Bang. Jadi keras jiwanya. Jadi pola pikirnya keras banget. Trust isunya tuh kenceng gitu. 350 tahun dijajah ya. Susah dia dipercaya. Susah percaya sama orang. Susah percaya orang. Bener. Nggak bisa disakitin. Tuh. Oh iya. Karena disakitin berarti Jup. Iya benar sih. Waduh. Bekasnya sampai sekarang. Waduh, susah banget balikinnya Jup. Susah emang kalau udah disakitin. Kalau udah nyakitin, pengen balikin ada susah. Mulainya dari minus, bro. Iya, waduh.